Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Reni Aryani Eskom MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas terkait masalah yang sering terjadi di lingkungan fakultas kita, yaitu kehilangan barang-barang berharga. Kehilangan barang tidak hanya mengganggu aktivitas belajar mengajar, tetapi juga membuang waktu dan menimbulkan kerugian. Untuk mengatasi masalah ini, kami ingin memperkenalkan solusi website untuk mempermudah pencarian barang hilang di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Seperti yang kita ketahui, fakultas kita memiliki ruang dan fasilitas yang cukup luas, sehingga barang hilang seringkali sulit ditemukan. Tim internal dibentuk untuk mencari dan menerima barang yang hilang, namun koordinasi antar tim masih terkendala. Oleh karena itu, kami mengembangkan website ini sebagai platform online untuk mengakses informasi barang hilang dan temuan dengan mudah. Dari riset yang telah kami dapatkan, di Fakultas Saintek sendiri, hanya sekitar 60% barang temuan yang ditemukan sesuai dengan laporan dari para pencari barang, sedangkan 40% lainnya tidak bisa ditemukan. Dari permasalahan tersebut, kami menyimpulkan bahwa lingkungan fakultas yang luas menyulitkan pencarian barang, kurangnya sumber informasi terkait adanya tempat pelaporan barang hilang sehingga penemu barang kebingungan harus melapor kemana. Kegiatan perkuliahan, mengajar, dan yang lainnya mengakibatkan terhambatnya pencarian barang hilang. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana website Lost and Found Things ini dapat mempermudah pencarian dan penemuan barang hilang di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi? Oleh karena itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, Febi Lutfianinta, Rizky Monika, Tri Serina, Nur Fadila Oktarifia, Amar As'ad Nabilah, Erik Berlian, dan Fahrul Quran. Kami memberikan solusi, yaitu mempermudah koordinasi antar tim pencari dan penerima barang, meningkatkan partisipasi anggota fakultas dalam pencarian dan penemuan barang, dan juga sebagai alat komunikasi, informasi barang hilang, dan temuan yang efektif. Manfaat yang diberikan daripada website ini yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penemuan barang hilang, mempercepat proses penemuan barang hilang, meminimalkan gangguan dan kerugian akibat kehilangan barang, serta mempermudah penggunaan dalam menggunakan website dan fiturnya. Website kami berjudul Lost and Found Things. Adapun visi dan misi yang kami miliki yaitu dari visi menjadikan platform online terdepan terpercaya dalam membantu menemukan barang hilang di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi demi menciptakan lingkungan belajar mengajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Dan misinya yaitu membangun platform online yang mudah diakses dan digunakan oleh seluruh sivitas akademika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, meminimalkan gangguan dan kerugian yang diakibatkan oleh kehilangan barang berharga di lingkungan fakultas, serta menjalin kerjasama dengan pihak keamanan fakultas untuk optimalisasi proses pencarian barang hilang. Adapun metode yang kami pilih yaitu design thinking. Design thinking terdiri dari empathize, define, ideate, prototype, dan test. Empathize sendiri yaitu proses memahami kebutuhan dan tujuan pengguna. Dari mahasiswa, kehilangan barang sangatlah meresahkan, oleh karena itu mereka memberikan tanggapan berikut ini, yaitu bukan hanya dari mahasiswa. Sisi satuan pengamanan juga menambahkan dalam kasus kehilangan barang ini memang harus ada inovasi yang dapat mengefektifkan pekerjaan mereka sebagai satpam. Ia merasa website kami bisa menjadi tips atau hacks agar mahasiswa yang kehilangan barang menjadi tidak bingung harus mencari kemana, karena website yang kami develop itu adalah jawabannya. Selanjutnya ada define, yaitu proses mendefinisikan masalah dan mengolah informasi. Define ada
analisis data, persona, dan problem statement. User persona, biografinya John Edi Simanulung adalah seorang satpam Fakultas Sains dan Teknologi Gedung B. Goals-nya mencari solusi untuk mempermudah pencarian barang di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi agar mengefisiensikan waktu. Motivation-nya, mencari solusi untuk meningkatkan kinerja dengan website lost and found, serta mempercayai bahwa teknologi website ini dapat mempercepat kerja dari kehilangan barang tersebut. Frustration-nya, pencarian dan kehilangan barang sudah sangat banyak terjadi. Barang yang ditemukan dan hilang susah untuk dicari jika dilakukan secara manual. Problem statement personanya, yang pertama ada seorang satpam merasa tidak pas dengan pencarian barang manual memakan waktu yang lama. Kedua, pencari barang yang lama menghambat pekerjaan para satpam. Ketiga, beban kerja yang tinggi terkait pencarian dan kehilangan barang membuat satpam dan yang kehilangan barang memiliki kesulitan. Yang terakhir, satpam membutuhkan solusi yang cepat untuk kehilangan barang tersebut. Adapun banyak-banyak pertanyaan yang muncul di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu bagaimana kita bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh satpam dalam melakukan pencarian barang secara manual, dan bagaimana kita bisa mengurangi beban kerja terkait pencarian dan kehilangan barang bagi satpam, mahasiswa, dan dosen. Baik, tahap selanjutnya dari design thinking adalah ide, di mana ide tersebut merupakan proses menghasilkan ide solutif untuk mengatasi permasalahan. Nah, dari ide itu terdapat 3 tahapan lagi, seperti impact effort metric, arsitektur informasi, dan user flow. Dari ide-ide yang telah didapat, kemudian kami memprioritaskan menggunakan impact effort metric, di mana impact effort metric itu terdiri dari 3, yaitu quick wins, major project, fill-ins, dan times waster. Setelah itu kita bisa menemukan atau bisa membuat fitur-fitur seperti fitur utama. Di sini kami membuat 2 fitur utama, yaitu lapor barang temuan dan pencarian barang temuan. Lalu fitur pendukung seperti login, daftar, detail barang, admin laporan, dan hapus data pengguna. Nah, lapor barang temuan tersebut itu digunakan untuk pengguna mengunggah informasi tentang barang yang mereka temukan, termasuk mengisi form seperti nama, upload foto, deskripsi barang, lokasi ditemukan, kontak yang dapat dihubungi. Sedangkan untuk mencari barang, fitur itu digunakan untuk pengguna mencari barang yang telah diupload oleh si penemu dari barang tersebut. Setelah mendapatkan fitur, kemudian kami mengorganisir fitur-fitur yang ada sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan situs. Dan user flow kami buat untuk memastikan alur pengguna mudah dipahami oleh para pengguna. Contohnya 3 fitur di bawah ini: fitur pelaporan barang, fitur detail barang, dan fitur pencarian barang. Setelah berhasil menentukan ide solusi, kami lanjut ke tahap prototype. Pada tahap prototype yang dikembangkan menjadi sketch, wireframe. Pada tahap prototype yang dikembangkan menjadi 3 sketch, wireframe, desain. Kami juga merancang desain sistem untuk menciptakan desain yang konsisten. Adapun materi desain yaitu Figma untuk memudahkan kami membuat desain. Perkenalkan, Monica adalah seorang mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Ia ingin melaporkan barang yang ia temukan melalui website Lost and Found. Ketika ia mengakses website tersebut, muncul halaman utama atau dashboard. Website ini memiliki beberapa fitur. Di halaman utama, Monica bisa melihat kategori barang atau barang-barang yang ia baru saja ditemukan. Di halaman ini juga, Monica bisa langsung mencari barang yang ia cari. Yang dimana ketika si Monica ingin mengakses, namun barangnya tidak muncul, maka barang itu tidak muncul. Namun sebaliknya, jika barangnya ada, maka akan muncul. Ketika Monica ingin melaporkan barang, ia diminta untuk mengisi formulir. Formulir tersebut mencakup nama barang, kategori barang, nomor telepon, lokasi ditemukan, deskripsi barang, dan unggah foto. Setelah formulir diisi, dikirim. Laporan barang dari Monica akan terkirim. Jika Monica ingin mencari barangnya yang hilang, ia bisa mengklik bagian barang temuan. Di sini, Monica bisa men-scroll untuk mencari barangnya ataupun mencari menggunakan kategori.
ketika Monica ingin melihat lebih detail, maka Monica diarahkan untuk masuk karena ia belum menggunakan akunnya. Nah, di sini Monica diminta untuk memasukkan kata sandi dan muncullah respon ketika kata sandinya salah. Nah, di sini adalah tampilan ketika Monica sudah menggunakan akun. Di sini juga ketika Monica udah login, maka Monica bisa melihat barang-barangnya. Nah, di sini Monica bisa menggunakan fitur bantuan yang dimana ketika Monica mengalami kendala, Monica bisa mengakses fitur ini lalu terkirim. Nah, di sini juga ada fitur profil yang dimana Monica bisa mengedit informasi data diri Monica dan memunculkan pemberitahuan ataupun tidak. Di sini juga Monica bisa mengakses bahasa dan juga di sini Monica bisa keluar dari akun website Lost and Voting. Ketika Monica sudah keluar dari akun tersebut, maka akses Monica akan dibatasi. Terima kasih. Tahap tes, yaitu hasil testing, merupakan tahap pengujian. Adapun metode yang kami pakai, metode unit testing. Dalam metode ini kami tidak menggunakan potongan kode program, yaitu melainkan hanya berfokus pada prototipe yang itu input dan output setiap fitur dari sistem yang kami rancang. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur dalam prototipe Lost and Counting berfungsi dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Kami meminta 5 orang penguji, yaitu 3 orang yang memahami cara menilai prototipe dan 2 orang yang akan menjadi calon pengguna website yang kami rancang. Berikut adalah beberapa hasil uji unit testing. Ini merupakan fitur utama sebuah sistem yang kami rancang, yaitu lapor barang temuan, cari barang hilang. Dapat dilihat bahwa hasil unit testing sudah sesuai dan telah lulus uji secara keseluruhan. Hasil uji unit testing menunjukkan bahwa prototipe Lost and Counting telah berhasil lulus uji untuk semua fitur yang diuji. Secara keseluruhan, analisis dan perancangan sistem yang kami buat sudah terlaksana dengan baik. Dapat dilihat dari hasil uji testing yang kami dapatkan bahwa prototipe website Lost and Counting telah menunjukkan fungsionalitas yang baik untuk beberapa fitur utama. Meski fungsionalitas sudah baik, namun masih perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut agar sistem yang kami rancang bisa ke tahap selanjutnya, sehingga menjadi website seutuhnya yang memiliki fungsi kegunaan dan kemudahan bagi pengguna. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.